Saudara, salah satu dosa yang tersembunyi sangat mudah ditutupi dan tidak mudah untuk dilacak adalah dosa iri hati. Dalam salah satu survei yang dimuat di salah satu jurnal discipleship, orang-orang Kristen yang mengisi survei tersebut menuliskan bahwa iri hati sebagai satu di antara 10 pergumulan spiritual yang menjadi tantangan yang mereka hadapi. Nah, dosa ini bisa menghinggapi siapa saja, tidak terkecuali seorang Kristen yang kelihatannya baik dan taat. Nah, mari membaca Amsal 14 ayat 30 yang menjadi bagian kedua perenungan kita dari 7 dosa maut ini. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, dosa iri hati dicatat cukup banyak di dalam Alkitab. Kain iri terhadap adiknya Habel, karena Tuhan menerima korban yang dipersembahkan oleh Habel, sehingga akhirnya Kain membunuh adiknya tersebut. Saudara-saudara Yusuf iri terhadap Yusuf, karena ayah mereka mengasihi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Saul iri terhadap Daud, karena Daud berhasil membunuh Goliat dan banyak musuh Israel, sehingga rakyat Israel memuji-muji Daud lebih daripada Saul. Dan karena iri inilah, Saul berkali-kali mencoba untuk membunuh Daud. Herodes iri terhadap raja baru yang katanya sudah lahir, sehingga Herodes akhirnya memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun. Orang-orang Farisi iri terhadap Yesus karena pengajaran dan pelayanannya disambut banyak orang. Nah, dalam contoh di atas kita melihat bahwa iri hati sudah menjadi natur dosa manusia. Hampir setiap orang memilikinya, termasuk orang beragama. Kalau dosa kesombongan disebut sebagai mother of all sins, maka dosa iri hati ini disebut a small town sin, atau dosa yang tumbuh subur dalam komunitas dengan relasi dekat. Iri hati bisa kita definisikan sebagai suatu emosi di mana seseorang merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain dan kemudian menginginkan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, Alkitab mengatakan bahwa iri hati bukanlah hanya sekedar emosi negatif saja, namun itu adalah dosa di mata Allah. Saudara, iri hati muncul karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah, membandingkan diri dengan orang lain pada dirinya sendiri tentu bukan sesuatu yang salah. Namun ketika kita kurang puas dan kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka ketika membandingkan dan melihat bahwa orang lain sepertinya lebih baik daripada diri kita, misalnya dalam hal talentanya, jabatannya, materi yang dia miliki, prestasinya, dan lain-lain, maka iri hati itu akan muncul. Apalagi dalam era digital ini, melalui media sosial misalnya Instagram atau Facebook, ketika semua orang menampilkan yang baik-baik atau yang wah dalam kehidupannya, jalan-jalan ke luar negeri, keluarga yang selalu tampak bahagia dan sempurna, pernikahan yang mewah, barang-barang yang branded. Nah, ketika kita melihat bahwa kehidupan orang lain rasanya semuanya baik dan menyenangkan, maka hal ini sangat berpotensi menjadi pemicu munculnya iri hati. Saudara, iri hati membuat kita buta terhadap apa yang kita miliki dan seringkali tidak bisa melihat hal-hal baik yang kita terima. Padahal mungkin saja kita menerima lebih banyak berkat-berkat dari Allah, namun akhirnya kita hanyalah melihat apa yang kita tidak punya. Orang lain kelihatannya selalu lebih baik, lebih beruntung daripada kita. Nah, hal ini akan membawa kita kepada hal yang lain lagi, yaitu rasa tidak puas. Nah, rantai ini kalau diteruskan, maka akan membawa kepada kesedihan dan kepedihan di dalam hidup. Jadi kita melihat bahwa iri hati ini menggerogoti orang yang iri hati dan juga bisa menggerogoti orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa contoh yang tadi kita lihat di dalam Alkitab menceritakan kepada kita, orang-orang yang iri hati akhirnya melakukan tindakan keji yang lain, yaitu misalnya pembunuhan karena mereka iri hati. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati ini sesungguhnya mengerikan dan akan membawa kepada dosa-dosa yang lain yang lebih mengerikan lagi. Itulah sebabnya saudara, Sokrates pernah berkata, iri hati adalah putri dari kesombongan, pencipta dari pembunuhan dan balas dendam, ibu dari kejahatan rahasia, penyiksa abadi dari kebajikan. Iri hati adalah cairan kotor dari jiwa, sebuah bisa, sebuah racun yang menggerogoti tubuh dan mengeringkan tulang. Nah, saudara, bagaimanakah kita mengatasi dan menghadapi iri hati ini? Ada 4 hal. Yang pertama, menyadari dan mengakui dan kemudian meminta Tuhan untuk mengampuni iri hati yang ada di dalam hati kita. Kedua,
belajar mengucap syukur, dan belajar puas terhadap apa yang kita miliki. Kita perlu melatih diri kita untuk melihat berkat-berkat Allah dalam hidup kita, sama seperti Allah memberikan berkat-berkatnya bagi orang lain. Ketiga, iri hati bisa dikalahkan dengan latihan kepedulian kepada mereka yang kurang beruntung dari kita. Ada kutipan yang mengatakan bahwa orang yang sibuk menolong orang-orang yang berada di bawah mereka tidak akan punya waktu untuk iri kepada mereka yang ada di atasnya. Dan keempat, menjaga hati kita setiap hari dari hal-hal yang bisa membangkitkan iri hati. Dan tentunya meminta Tuhan untuk memampukan kita dalam latihan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita melawan dosa ini. Amin.